Elang gemar menyerang hewan domestik yang hidup di peternakan macam ayam. Namun, itu akan jadi pilihan kesekian karena penjagaan manusia. Meski di luar alasan itu, sebenarnya mereka cukup menyukai unggas. Karena selain daging yang berlimpah, hewan satu ini masuk juga dalam golongan target termudah. Sebab tidak akan memberikan perlawanan yang berarti saat konfrontasi langsung. Hal yang sama berlaku untuk jenis unggas lain. Bebek bisa kita jadikan contoh yang bagus, bukan hanya karena sering dibiarkan tanpa penjagaan. Hewan satu ini seperti ayam tidak akan memberi perlawanan berarti saat konfrontasi dengan elang. Hanya saja, mereka bukan pilihan yang bagus untuk ditangkap, terutama saat berenang di air. Karena dalam kasus elang botak, mereka seringkali terpaksa berenang saat berburu ikan. Resiko semacam itu akan lebih mungkin terjadi saat mangsanya adalah bebek. Resiko yang sama juga jadi alasan elang menghindari konflik dengan para bangau. Namun tetap saja ada waktunya pertarungan antara dua karnivora ini tak bisa dihindari. Terutama saat keduanya sedang mengincar mangsa yang sama seperti ikan. Jadi tak usah herannya kalau elang sering bertarung dengan berbagai jenis burung. Toh jenis mangsa yang mereka konsumsi memang cukup variatif. Jangankan dengan burung dari spesies lain, sesama elang saja pertikaian itu sudah jadi semacam aktivitas harian yang bisa terjadi karena berbagai alasan. Dan seringkali keadaan bisa benar-benar epik, terutama jika pertarungannya berlangsung di udara. Tapi di antara semua jenis burung dan spesies lain, hewan yang paling sering jadi musuh elang justru para burung hantu. Karena dua pemburu ini memang sering memilih tempat tinggal di wilayah yang sama. Dan itu tetap tak bisa dihindari meski jam aktif kedua burung ini berbeda jauh. Sebab elang akan berburu hingga larut malam, hingga masuk ke jam aktif burung hantu mulai berburu. Begitupun sebaliknya, burung hantu ada yang masih aktif sampai pagi, saat jam aktif elang untuk berburu malah dimulai. Burung hantu punya musuh lain juga sih. Salah satu yang cukup terkenal adalah para gagak. Alasan pertikaiannya seringkali sama dengan kebanyakan burung, yaitu untuk memperebutkan buruan. Makanya, tak peduli tempatnya di mana, ada cukup banyak momen saat pertarungan kedua burung ini tertangkap kamera. Kadang mereka terekam bertarung satu lawan satu di udara. Lalu ada beberapa momen juga saat burung hantu dikeroyok oleh kawanan gagak. Ini hal yang seharusnya cukup umum terjadi di alam liar, namun tak jarang juga berlangsung di sekitar pemukiman manusia, terutama di sekitar tempat mangsa seperti tikus hidup bergerombol untuk mengais makanan sisa. Iya, para gagak sepertinya memang dipandang sebagai musuh bersama oleh beberapa jenis burung. Karena bukan hanya bertikai dengan burung hantu, mereka juga cukup sering terlibat pertengkaran dengan para camar. Itu tak sepenuhnya salah gagak sih, karena meski kelihatannya adem ayem, para camar sendiri tak bisa disebut sebagai burung yang cinta damai. Sebab kegemaran mereka berkerumun di sekitar permukaan air. Tak jarang diartikan sebagai gangguan oleh hewan lain. Makanya ada beberapa kasus di mana camar dapat serangan dari angsa karena mereka terbang terlalu lama dan dekat dengan wilayah para angsa yang sedang berenang. Dan itu bukan satu-satunya kasus. Bukan cuma para angsa yang merasa terganggu dengan kehadiran kawanan camar. Sekelompok penguin yang tinggal di kebun binatang juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ceritanya, para penguin ini asyik nongkrong di kolam sambil nunggu jatah makan siang dari petugas kebun binatang. Tapi tiba-tiba mereka kedatangan dua ekor camar yang sedang bertengkar. Ya, dua camar ini jelas langsung diusir dong. Soalnya kalau ada mereka, bisa saja petugas kebun binatang bakal kasihan. Terus kurangin jatah makanan para penguin untuk dikasih kedua camar itu supaya berantemnya kelar.
Berantem memang perkara biasa sih kalau di dunia hewan liar. Tak terkecuali mereka yang jadi simbol perdamaian. Merpati ini misalnya, meski pada awalnya dia lebih pilih menghindar saat makanannya dirampas 2 ekor gagak, namun pada akhirnya itu hanya berlangsung sebentar. Karena rasa lapar berhasil ngasih si merpati keberanian untuk melawan balik. Dan saat para gagak berusaha datang lagi untuk melakukan hal yang sama, merpati itu udah nggak mau kasih kesempatan buat makanannya direbut lagi. Jangankan dengan gagak, dengan sesamanya saja kalau lagi lapar, para merpati tak akan segan untuk baku sikat. Sampai salah satu dari mereka nyerah duluan dan akhirnya pergi jadi makanan ke tempat lain. Tidak usah tanyakan bagaimana kelakuan burung yang lebih besar dan perkasa, karena mereka pasti akan melakukan hal yang sama, atau malah lebih parah. Sama dengan yang dilakukan oleh Raja Wali kecil ini ke seekor burung kukuk. Atau kalau mau contoh yang lebih nyata, kita bisa lihat itu dari pertarungan para burung bangkai ini saat memperebutkan jasad seekor singa. Larangan untuk menyerang dari belakang lawan yang tak siap karena sedang asyik makan sama sekali tak berlaku untuk kawanan hewan barbar itu. Burung bangkai memang bukan jenis hewan yang bisa diajak kompromi. Kalau soal makanan, mereka tak bisa diatur-atur. Makanya, tak peduli siapapun yang mengganggu, pasti akan mereka hadapi. Bahkan jika itu adalah seekor elang yang sejatinya berada di posisi rantai makanan lebih tinggi. Makanya, jadi sangat mengherankan saat mendapati para burung bangkai justru tak berani menghadapi burung yang dalam rantai makanan justru punya posisi lebih rendah macam bengong ini. Bahkan ketika mereka dalam keadaan berkerumun, sementara si bengong yang dihadapi justru sendirian. Para burung bangkai itu tetap tak punya daya dan hanya bisa main kucing-kucingan untuk ikut memakan mangsa si bengong.